Banyak orang bilang umur 30-an adalah awal dari semuanya yang mulai terlihat jelas. Ada yang baru mengerti soal uang, ada yang pelan-pelan bangun hidup sendiri. Tapi nggak sedikit juga yang merasa harusnya ada hal-hal yang sudah mereka tahu sejak dulu. Di sesi ini, kita akan mendengarkan cerita dari mereka yang baru melewati fase itu. Selamat datang di sesi pertama hari ini. What I Wish I Knew in My 20s. Ibuku tuh nggak naik kelas sampai 2 kali. Aku generasi ketiga dari sepasang petani yang bekerja ke tuan tanah. Ibuku nggak memiliki lingkungan yang suportif untuk mendapatkan ilmu ke sekolah. Katanya pernah ketahuan kakek, terus malah dikasih duit dan disuruh pergi ke pasar. Gak usah sekolah katanya. Dia kemudian tinggal kelas di kelas 3 itu karena dia masih belum bisa baca sama sekali. Dia gimana mau baca, ke sekolah aja dilarang. Mau naik kelas 2 SMP, ibu juga nggak naik kelas. Ibu selalu bilang dia bodoh. Dia selalu bilang kayak gini lah, kalau kamu sudah bodoh, ya minimal kamu rajin. Nah, satu hal ini yang aku pegang, rajin. Akhirnya nasib membawa dia ke sekolah pendidikan guru dan ibu menjadi seorang guru SD. Kalau ditanya alasan dia menjadi guru apa? Jawabannya cuma satu. Dia cuma pengen anaknya pintar, nggak bodoh kayak dia. Anak dia yang pertama dapat gelar PhD di umur 26 tahun, kemudian menjadi peneliti di bidang kimia di Jepang, dan sekarang bekerja di oil and gas di Norwegia. Dan aku anak kedua dari seorang guru dan seorang bapak penjahit. Dia selalu bilang hampir setiap malam, "Bacito-cito lah nak." Dia berharap anak-anaknya suatu saat menjadi orang dan memiliki kehidupan yang lebih baik, kemudian memutus mata rantai kebodohan dan kemiskinan. Bacito-cito lah nak. Ada yang tahu itu bahasa dari mana? Bahasa Minang, oke. Kebetulan aku berasal dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kalau teman-teman tahu ada danau di atas, danau di bawah, aku berasal dari sana. Perkenalkan, namaku Penggi, umurku 34 tahun, dan sampai sekarang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, dan pada malam hari aku bekerja sebagai freelance graphic designer. Teman-teman, sekitar 8 bulan yang lalu aku mencoba untuk berbagi pengalaman hidup, bagaimana aku membesarkan anak, bagaimana membangun keluarga bersama istri, dan bagaimana aku menjalani masa laluku bersama orang tuaku. Belum. Teman-teman, kalau misalnya berkenan, boleh main-main ke akun Penggi Ofisa. Di sana aku mencoba untuk sharing berbagai hal tadi, dan kalau boleh berkenan, boleh di-follow juga. Ini adalah sebuah hal kecil yang mungkin selalu ku ingat ketika aku di umur 20-an waktu itu. Ketika itu, di umur 25 sampai 27, itu adalah masa-masa terkeos di dalam kehidupanku, dan tulisan ibu ini yang memberikan semangatnya kepadaku. Sebenarnya hal-hal kecil enggak ini cuma ini doang. Banyak hal-hal lain yang diberikan oleh ibu dalam pengembangan diriku. Aku mencoba untuk bicara dari beberapa generasi sebelumku ya teman-teman. Generasi pertama yang aku ingat di dalam keluargaku adalah kakek dan nenek. Kehidupan waktu itu sangat berbeda dengan kehidupan aku sekarang ini. Waktu itu kami hidup dalam kemiskinan, akses pendidikan juga sangat kurang, dan waktu itu anak mereka ada 6. 4 orang pertama dari anak mereka itu tidak sekolah sama sekali. Ibu adalah anak kelima, dan ibu adalah anak pertama yang sekolah. Dan kemudian ibu menamatkan sarjananya di umur hampir 40 tahun, dan kemudian anak keenamnya juga sekolah, dan yang membiayainya adalah ibu.
di generasi kedua, di generasi pertama, pola pendidikan, didik oleh nenek kakek itu mungkin sedikit berbeda dengan apa yang ada di dunia parenting zaman sekarang. Mungkin mereka hanya menjalankan apa yang mereka tahu aja. Mereka bekerja ke tuan tanah, kemudian mereka dapat upah, kemudian upahnya itu pergi ke pasar, kemudian balik ke rumah dan berulang seperti itu. Kemudian anak-anaknya ketika sudah besar menolong mereka pergi bertani, pergi berladang, dan untuk anak-anak yang perempuan kemudian pergi ke pasar, kemudian stay di rumah dan menunggu ada yang melamar mereka untuk menjadikan mereka jodohnya. Dan di generasi kedua ada ibu dan bapak. Bapakku ini tidak sekolah sama sekali. Beliau adalah anak dari pedagang, jadi dari kecil itu emang sudah besar di pasar. Sedangkan ibu sedikit berbeda. Seperti video yang di awal teman-teman lihat, ibu mencoba untuk sedikit melawan mata rantai yang ada di keluarga kami ini. Selain kemiskinan dan kebodohan yang coba beliau lawan, ada satu hal lagi yang coba beliau putus, yaitu perjodohan. Sebelum menikah dengan bapak, ibu dijodohkan oleh kakek sama nenek. Kemudian dengan berbagai upaya sehingga perjodohan itu batal. Aku juga nggak kebayang nih 6 tahun yang lalu ketika aku menikah sama istri, kalau ibu tidak memutus mata rantai itu, mungkin aku nggak akan menikah dengan semudah itu dengan istriku. Dan aku di generasi ketiga. Dari generasi pertama dan generasi kedua, mungkin sedikit terlihat pola didiknya itu berbeda. Ada nilai-nilai yang mereka turunkan dan ada nilai-nilai yang diputus di situ. Nilai-nilai yang baik tetap akan dilanjutkan, sedangkan nilai-nilai yang mungkin memberatkan anak dicoba diputus oleh orang tua kami. Aku sampai sekarang, jadi ketika aku menjalani hidup, ada hal yang selalu aku tanamkan ke dalam diri, bahwa kita itu terlahir dalam keadaan yang berbeda. Maksudnya seperti ini, terkadang kita selalu membandingkan ya dengan teman-teman yang mungkin di umurku sekarang di 34 tahun, teman-temanku udah banyak menjadi manajer di swasta atau di perusahaan kayak gitu. Sedangkan aku di PNS, aku masih di level staff dan level bawah. Di sini aku ketika sudah mulai membanding-bandingkan, aku kembali lagi bahwa kita itu terlahir dalam keadaan yang berbeda. Aku selalu menganalogikannya seperti ini teman-teman. Ada orang seperti landscape dunia. Ada gunung, ada lembah, ada dataran, ada palung laut. Ada orang yang emang terlahir di gunung, yang di puncak ekonomi keluarganya sudah mapan, memberikan kesempatan-kesempatan untuk anak-anaknya untuk berkembang. Ada juga anak yang terlahir di palung laut yang paling dalam dengan kondisi ekonomi yang mungkin sangat miskin, dipenuhi kebodohan, ditambah lagi orang tua yang tidak pro dengan anak tersebut. Dan ada juga orang yang terlahir di antara kedua tersebut. Jadi yang paling jelas adalah kita mungkin lebih baik melihat sejauh mana proses yang kita capai. Oke, saya meler, maaf. Maaf teman-teman, ini pertama kali aku ngomong di forum yang sebesar ini, jadi sedikit deg-degan. Di umur 20-an awal, krisis finansial keluarga adalah salah satu hal yang paling besar yang aku alami. Sebenarnya nggak di umur 20-annya ya, tapi sudah mulai terjadi krisis itu ketika aku SMA, ketika abangku kuliah dan aku kuliah.
Jadi orang tua mau gak mau harus membiayai perkuliahan kakak dan perkuliahan aku. Ketika itu aku tidak memiliki banyak kesempatan untuk memilih kampus mana yang ingin aku daftar kayak gitu. Di sini aku belajar bahwa keadaan ekonomi seseorang, keadaan ekonomi keluarga mungkin sangat berpengaruh ke kesempatan-kesempatan yang diperoleh oleh anaknya. Kalau misalnya orang tua aku punya uang, mungkin aku akan bisa memilih banyak kampus-kampus yang aku tuju. Ketika itu, pilihan yang ada di benakku adalah sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan yang 3 tahun berkuliah dibayari negara, kemudian habis lulus langsung ditempatkan sebagai PNS. Dan waktu itu aku pilih Sekolah Tinggi Akuntansi Negara sebagai pilihanku. Sehingga selama 3 tahun kuliah, akhirnya aku mendapatkan pekerjaan. Apakah ini sudah selesai permasalahan krisis finansial keluarga? Masih belum, teman-teman. Ternyata yang aku pelajari, krisis finansial itu kayak domino gitu loh. Ada rentetan-rentetan kejadian setelah itu yang kadang-kadang nggak berujung. Dulu keluarga aku itu nggak memiliki perencanaan keuangan yang matang. Hidup berjalan aja. Mau seperti ini, udah jalanin aja dulu seperti itu. Mau punya anak, tidak ada rencana anak ini akan sekolah di mana, akan seperti apa. Jadi ketika terjadi 2 anak sama-sama kuliah, ya udah akan merembet kemana-mana. Ketika kami bekerja, adik kami mulai kuliah. Jadi waktu itu selain menanggung diri, aku juga menanggung keluarga, begitupun kakakku. Krisis finansial keluarga ini, hal-hal yang berbau mengenai finansial ini cukup fundamental dan cukup sensitif dalam kehidupan berkeluarga. Termasuk aku sekarang sama istri, kami sama-sama generation. Selain kami mengisi dapur kami juga mengisi dapur kedua orang tua. Jadi saran aku kepada teman-teman yang berumur 20, mulailah belajari terkait finansial pribadi teman-teman agar perencanaan keuangan ke depannya itu jadi lebih matang. Bullying, teman-teman bisa lihat gigiku tuh berantakan, tonggos. Bullying itu bukan di umur 20-an, tapi terjadi ketika SMP dan SMA. Kemudian efek ke umur 20 adalah rasa kepercayaan diri yang drop. Aku tidak memiliki mental yang kuat sehingga aku menjadi apatis. Aku menjadi tidak tertarik untuk mengikuti acara ini, tidak ikut bersosialisasi, aku menutup diri dan aku jujur tidak terlalu gampang mendengarkan kata orang, keras kepala kayak gitu. Jadi ini berefek ke psikologisku di masa umur 20-an. Teman-teman, di era media sosial sekarang, aku mengajak teman-teman untuk menghindari hal-hal seperti bully karena satu sisi dia akan merusak kehidupan pribadi lainnya. Passion dan stability. Kalau teman-teman lulus kuliah, teman-teman pilih ngejar passion dulu atau stabilitas keuangan dulu? Stabilitas. Oke. Aku jujur dulu ngejar stabilitas ekonomi dulu. Di pikiranku adalah gimana mau ngejar passion kalau perutku masih lapar. Gimana cara ngejar passion kalau bapak ibuku, adekku di rumah masih lapar. Jadi dulu kepikirannya boro-boro lah passion itu. Jadi benar-benar gak kepikiran passion sama sekali. Dulu waktu daftar STAN malah kepikiran pengen daftar D1 bukan D3. Karena gimana cara lepas dari kemiskinan ini hanya dalam setahun minimal aku punya pekerjaan kayak gitu. Sebenarnya nggak langsung akan lepas dari kemiskinan karena banyak faktor ya. Tapi setidaknya aku bisa menghasilkan tambahan uang dan membantu orang tua. Jadi pikiranku dulu adalah aku kejar dulu si stabilitas. Tapi beriring jalan aku juga masih menjalani hidup sesuai passionku. Aku masih sering upload pekerjaan desainku itu di sosial media. Dan sampai sekarang alhamdulillah aku masih memiliki pekerjaan sebagai freelance desainer grafis freelance. Dan di Kemenkeu aku juga bekerja sebagai desainer grafis. Ceritanya mungkin sedikit panjang tapi mungkin aku akan skip saja. Jadi intinya ada kesempatan yang diberikan oleh kantor
kepada pegawai yang memiliki passion tertentu. Dan kebetulan aku bekerja di Humas, jadi aku diberikan kesempatan untuk mengelola desain-desain di Kementerian Keuangan. Di umur 25 sampai 27, teman-teman, aku di titik terendah yang paling chaos lah, seperti itu. Selain hal-hal tadi yang aku dijelasin, aku sedikit bodoh di umur 25 sampai 27 ini. Jadi waktu itu aku kan tugas belajar. Jadi di PNS itu ada tugas belajar dari D3 ke S1 selama 2 tahun. Selama tugas belajar itu, aku dibebas tugaskan bekerja. Jadi potong gaji setengah lah kayak gitu. Dan aku mulailah berkenalan mencoba bisnis dengan beberapa teman. Aku sedikit bodoh karena aku memiliki background di bidang akuntansi ya. Tapi ketika bisnis, aku kayak percaya aja sama teman ini. Percaya kalau teman-teman tahu skema penipuan seperti kayak apa ya, first travel kayak gitu. Nah skemanya tuh hampir sama. Jadi cukup banyak uang yang ditipu oleh teman dan teman itu kabur entah kemana. Ini juga pelajaran buat teman-teman, bisnis tetap bisnis, walaupun sama teman sendiri tetap harus ada aturan-aturan dan kejelasan yang harus teman, entah materai, entah dasar hukum, entah apa. Dan di 25 bayangkan aku gajinya setengah, aku masih menanggung beban keluarga, tiba-tiba aku ditipu dan itu benar-benar kayak chaos gitu, kayak chaos. Akhirnya di umur 27 itu aku mencoba refleksikan diri, apa yang salah. Kalau aku balik kepada Sang Pencipta, aku mencoba belajar agama, aku mencoba belajar kira-kira selama ini aku salahnya apa sih? Wah ternyata kan aku emang orangnya sangat tertutup, sangat apatis. Di umur 27 aku baru mulai belajar untuk lebih produktif lagi, lebih mengalirkan energi-energi positifku ke hal-hal yang produktif. Misalnya aku mulai belajar untuk freelance di sini, aku belajar untuk ikut organisasi dan acara-acara seperti ini, itu di umur 27-an. Aku sangat menyesal kenapa aku nggak dari dulu ya ikut seminar atau workshop, atau bahkan aku di umur 30-an pernah menjadi delegates di EDB, itu menyesal kenapa di umur segitu baru aku lakukan. Dan akhirnya di umur 28 aku memutuskan menikah. Dan saranku kepada teman-teman, ketika memutuskan menikah, pastikan dulu secara finansial dan secara emosional teman-teman sudah siap. Beberapa pilihanku bersama istri ketika aku menikah, yang pertama yang paling penting menurutku adalah penyamaan visi. Aku melakukan penyamaan visi ini sebelum aku menikah sama istriku. Kenapa penyamaan visi ini penting? Sesimpel gini loh teman-teman. Teman-teman mau sewa, tapi istrinya mau beli cicil rumah. Itu nggak nyambung. Jadi buat aku pribadi, aku lebih baik menikah dengan mungkin seseorang yang memiliki visi yang sama. Jadi aku jauh-jauh hari sebelum menikah itu visinya udah sama, baik secara finansial, bagaimana mengasuh anak itu di sekolah seperti apa. Terus kami juga mencoba untuk sewa atau ngontrak itu nggak apa-apa kok. Dan aku sama istri itu sampai sekarang 5 kali ngontrak selama 6 tahun. Jadi ngontrak itu menyesuaikan anggaran waktu itu. Dari rumah petak dulu sampai sekarang akhirnya kami ngontrak di apartemen di belakang kantor. Jadi aku bikin di kontenku itu hidup 300 meter dari kantor. Aku ke kantor cuma 5 menit. Dan jalan kaki, kalau misalnya ke kantor masuk jam 8, aku jam 8 kurang 10, jalan kaki ke kantor, jam 8 kurang 5 sampai kantor. Pulang-pulang jam 5 udah nyampe rumah. Dan dengan hal ini aku diberikan keluasaan waktu untuk bisa jemput anak, bisa membersamai anak, dan aku bisa sangat produktif. Karena aku nggak capek di perjalanan, jadi aku produktif mencari sampingan di freelance tadi. Dan hal yang selanjutnya, hal yang kuputuskan bersama istriku adalah kami debt free family. Kami memutuskan tidak memiliki hutang sama sekali. Jadi selama 6 tahun kami tidak memiliki hutang,
kami tidak menyicil apapun. Alasannya karena kami dari dulu itu emang hidup dari hutang. Kami tahu persis hancurnya keluarga finansial kami, ibu bapak dan ibu bapak istri karena ini. Jadi kami memutuskan dari pelajaran-pelajaran hidup dari kakek nenek, dari ibu bapak, bahwa kami lebih baik hidup seperti ini. Jadi gimana caranya? Caranya adalah kami hanya membeli hal yang udah ada cashnya. Cashnya udah sampai. Kalau cashnya belum sampai ya kami belum beli. Seperti rumah, karena kami merasa itu belum sampai, kami belum beli. Jadi selama ini untuk menjaga nilainya ya kami beli lindung nilainya ke emas kayak gitu. Dan satu lagi yang aku pelajari adalah momen kebahagiaan itu diciptakan, tidak didatang dengan sendirinya. Jadi kalau misalnya dulu aku ngerasa kok aku sama orang tuaku kok canggung ya untuk berpelukan, untuk bilang kasih sayang. Aku jujur sampai umur 27-28 itu tuh aku gak pernah bilang, mama aku kangen sama mama, bapak aku kangen. Gak pernah karena canggung. Karena dari dulu tuh gak pernah ada bahasa cinta seperti itu. Oleh karena itu, bahasa inilah mulai aku perkenalkan kepada anakku. Setiap hari kita saling validasi perasaan, kita membiasakan diri untuk memberikan bahasa cinta yang sekedar mengucapkan sayang kayak gitu. Terus komunikasi dan saling tetap belajar. Kemudian yang jelas selama memilih istri carilah yang setara sama teman-teman, karena dengan setara pola pikir teman-teman mungkin akan ngobrolnya lebih enak. Generasi 4 itu adalah Rafa, dan Rafa adalah masa depan saya. Yang saya tahu adalah ketika aku terlahir, Rafa terlahir berarti aku juga terlahir menjadi seorang ayah, dan kami juga berjuang bersama mengenal dunia, dan dia belajar mengenal dunia, dan aku belajar juga menjadi dunia yang baik untuk dia. Dan satu hal yang pasti yang selalu aku ajarin ke anakku dan aku share di Instagram adalah bahwa dunia itu mungkin gak pernah ideal, mungkin tidak pernah baik-baik saja. Jadi banyak hal-hal basic yang aku share di sini dengan anak. Kalau misalnya aku ditanya apa yang pengen aku ketahui ketika aku waktu umur di 20-an, selain hal-hal yang aku bilang tadi, aku pengen bilang ke diriku, memperluas koneksi itu sangat penting. Teman-teman, desain freelance yang aku dapetin sekarang ini di umur 34 itu rata-rata itu dari koneksi. Dari orang mulut ke mulut bilang, oh si Fenggi ini bisa desain. Rata-rata itu yang aku dapetin itu seperti itu, pekerjaan-pekerjaan itu. Dan untuk ada hal-hal tertentu yang referensi itu emang dari orang. Dan aku sarankan kepada teman-teman, perbanyak koneksi dari sekarang, dari umur 20-an, karena koneksi itu bukan masalah uang saja, tapi ada hal-hal baik yang mungkin baru terasa di umur 30-an. Kemudian belajar public speaking, aku baru belajar berani bicara itu di umur 27. Waktu itu di kantor aku diberi kesempatan untuk ngajar desain di Diklat. Mungkin forumnya nggak sebesar ini, cuman satu kelas kayak gitu, tapi aku menyesal kenapa aku baru belajar di umur segitu. Karena pada akhirnya ini sangat memberikan dampak yang luar biasa. Kemudian belajar konsisten. Umur 20-an itu aku akuin aku tuh merasa diriku itu sangat egois. Melakukan sesuatu habis itu berhenti. Melakukan sesuatu habis itu berhenti. Ternyata konsistensi ini sangat susah untuk dipelajari. Tapi kalau bisa teman-teman pelajari, konsisten itu mungkin mulailah dipelajari dari umur 20-an. Konsisten apapun, entah konsisten beribadah, konsisten olahraga, konsisten hal-hal yang lainnya. Mungkin waktunya sudah habis. Sekian pemaparanku terkait perjalanan hidup. Mungkin aku nggak bisa menyampaikan full. Teman-teman bisa cek di Instagramku bagaimana cerita-ceritaku lainnya dalam menghadapi kehidupan. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita-cerita tadi nunjukin satu hal. What I wish I knew in my 20s itu beda-beda buat tiap orang. Tapi satu hal yang sama.
Semuanya penting, dan semuanya datang di waktunya. Well, we might not have it all figured out, but maybe this is what learning looks like, right? Goodbye for now. We will see you on the next session.